Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dengan NIM 45240919296. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mahasiswa menjadi religius, bertanggung jawab, jujur, dan disiplin. Jadi pertama adalah religius, yaitu nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, tindakan berdasarkan pada nilai ketuhanan dan ajaran agamanya. Religius ini terbagi dalam beberapa aspek. Pertama yaitu ada berketuhanan. Jadi sebenarnya di dalam jiwa manusia sudah tertanam benih keyakinan yang dapat merasakan adanya Tuhan. Orang-orang religius juga berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta merupakan bukti jelas terhadap adanya Tuhan. Penting bagi mahasiswa untuk menjaga keseimbangan antara pencarian ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai spiritual yang telah dianutnya, sehingga dapat menciptakan integrasi antara aspek akademis dan agama. Kemudian dalam aspek pluralitas atau keberagaman, biasa disebut dalam keberagaman, yaitu dapat dilihat dari mahasiswa sebagai individu yang hidup di dalam lingkungan yang beragam keyakinan dan budaya, di dalam lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus. Jadi kita sebagai mahasiswa tentunya dapat belajar untuk saling menghormati nilai-nilai kemanusiaan dari berbedanya keyakinan kita tersebut, yaitu seperti toleransi, empati, dan saling menghormati. Kemudian yaitu dalam aspek menginternalisasi nilai-nilai agama, akan cenderung menampilkan sikap toleran yang empati dan keadilan dalam hubungan sosial untuk seorang mahasiswa terlibat dalam kegiatan di dalam lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus atau lingkungan masyarakat, sebagai wujud nyata dari nilai-nilai yang telah kita serap atau yang telah kita dapatkan. Proses ini tidak hanya dapat membentuk nilai untuk karakter kita pribadi, tetapi juga dapat membangun kesadaran sosial yang lebih luas dalam menghadapi tantangan yang bermacam-macam di dunia luar dengan kompleks. Kemudian dalam aspek buah iman, dapat dilihat dalam kemampuan seorang mahasiswa untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dengan sikap optimis dan penuh harapan. Saat seseorang menghayati nilai keagamaan, cenderung memiliki rasa syukur, ketenangan dalam menjalani kehidupan akademis yang seringkali menjadi sebuah tantangan untuk kita. Terakhir yaitu pendidikan agama. Dapat digambarkan seperti seorang mahasiswa yang melibatkan proses pembelajaran, mengajarkan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika yang terkandung dalam ajarannya masing-masing atau ajaran agama yang dianutnya. Juga membantu mahasiswa memahami keyakinan secara mendalam serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua yaitu bersikap jujur. Jadi mahasiswa yang jujur adalah mahasiswa yang dapat berkomitmen yang fundamental dalam proses pendidikan. Kejujuran bukan hanya tentang aturan akademik, tetapi juga tentang integritas pribadi yang membentuk karakter dalam lingkungan kampus yang penuh tantangan. Mahasiswa yang jujur berani mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman yang telah ia dapatkan sebelumnya, sehingga dapat tumbuh sebagai individu yang lebih baik untuk kedepannya. Orang yang bersikap jujur juga tercermin dalam
penghindaran atau menghargai sesuatu yang telah dibuat oleh orang lain. Dalam hal ini yaitu tidak menyontek atau memplagiatnya. Mahasiswa yang menghargai kejujuran akan berusaha keras untuk menghasilkan karya sendiri atau karya asli dan menghormati hak cipta yang telah orang lain buat. Dengan cara ini, kita tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada akademik yang sehat dan saling menghormati. Untuk interaksi sosial mahasiswa yang jujur menciptakan hubungan yang saling percaya. Ketika mahasiswa berkomunikasi dengan jujur, mereka dapat membangun ikatan yang kuat dengan teman-teman, dosen, dan masyarakat sekitarnya. Lingkungan yang terbuka dan transparan dapat memungkinkan setiap orang merasa dihargai oleh mahasiswa tersebut. Jadi pada gilirannya, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dalam berbagai hal akan mudah ke depannya. Ketiga yaitu bertanggung jawab. Sikap tanggung jawab untuk seorang mahasiswa yaitu perilaku untuk kita yang harus kita laksanakan, sebagaimana seperti tugas dan kewajiban yang harusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar kita yang menjadi tujuan. Jadi bertanggung jawab ini berarti kita melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh, berani menanggung konsekuensi dari sikap perkataan dan tingkah laku yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, diharuskan dalam diri kita untuk dapat mempunyai ciri-ciri seperti memilih jalan lurus, selalu memajukan diri sendiri, menjaga kehormatan diri, selalu waspada terhadap sesuatu yang dapat merugikan kita, memiliki komitmen pada tugas, yaitu seperti berkomitmen untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu sebelum tenggatnya, dan melakukan tugas dengan standar terbaik, terus mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan, menepati janji, dan berani menanggung risiko atas tindakan dan ucapan yang telah kita keluarkan. Jadi bertanggung jawab ini juga mencakup kemampuan untuk mengelola waktu, memenuhi kewajiban akademik, dan berkomitmen terhadap tugas yang kita harus lakukan. Misalnya, mahasiswa yang membuat jadwal belajar dan secara disiplin mengikuti rencana tersebut, menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap pendidikannya. Dengan cara ini dapat ia persiapkan diri dengan baik untuk tugas dan ujiannya ke depan, sehingga dapat mengurangi rasa stres dan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Selain itu, sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab juga harus memahami pentingnya kolaborasi dan kontribusi dalam kelompok. Misalnya kita terlibat dalam kerja kelompok, terus kita sebagai mahasiswa ini bertanggung jawab akan memastikan bahwa menyelesaikan tugas tersebut dengan tepat waktu dan membantu anggota yang mungkin mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas kelompok tersebut. Contohnya, jika dalam kerja tugas tersebut seperti presentasi, seseorang akan mengambil inisiatif untuk mengumpulkan informasi dan membagikannya kepada anggota tim. Itu akan menunjukkan sikap proaktif dan komitmen terhadap keberhasilan bersama, yang tentunya akan membantu teman kelompok kita yang kesulitan tadi. Tanggung jawab juga terlihat dalam sikap kita sebagai mahasiswa terhadap keputusan dan konsekuensi yang kita ambil. Misalnya, jika seseorang mahasiswa memilih untuk menghadiri acara yang seharusnya tidak
dihadiri karena ada kewajibannya untuk menyelesaikan tugas penting. Harus ia siapkan untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya tersebut karena telah memilih acara tersebut daripada mengerjakan tugas pentingnya seperti nilainya akan menurun dan sebagainya. Terus dengan menyadari dampak dari keputusannya, mahasiswa juga akan bertanggung jawab dengan lebih cenderung untuk membuat pilihan yang bijak dan selaras dengan tujuan akademiknya. Ini dapat membantunya membangun karakter dan kedewasaan yang penting untuk masa ke depan. Karena kita tahu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa yaitu menyelesaikan apa yang telah menjadi tugas kita. Seperti salah satunya yaitu tadi mengerjakan tugas, apalagi seperti tugas kelompok. Kita harus berkontribusi untuk menyelesaikan tugas tersebut agar kita tidak hanya numpang nama, tapi sebenarnya kita tidak mengerjakan tugas tersebut. Terakhir yaitu disiplin. Jadi disiplin ini diperlukan ketika kita punya cita-cita. Jadi kita seorang mahasiswa pasti tentunya mempunyai cita-cita, karena sudah banyak diakui bahwa penggantungan cita-cita merupakan teknik yang efektif bagi pencapaian prestasi. Sama halnya saat menjadi mahasiswa yang bersungguh-sungguh akan menganggap cita-citanya sebagai alat ukur untuk berhati-hati atas perilakunya, atas apa yang harus ia lakukan. Oleh karena itu, semua perbuatannya ditujukan untuk cita-cita tersebut. Sementara itu untuk yang kurang disiplin, mungkin kurang strategi dalam mengembangkan cita-citanya. Bahkan jikapun ada, akan kesulitan dan bisa saja selalu tergusur-gusur. Minimal harus selalu didorong atau harus selalu diberi motivasi untuk dapat melakukan sikapnya mempersiapkan cita-cita tersebut. Perlu membuat pilihan-pilihan yang sepantasnya berdasarkan sistem motivasi diri. Dengan begitu cita-cita kita dapat kita capai. Terdapat 3 hal untuk mendapatkan cita-cita kita secara disiplin menurut Chang 1984, yaitu 1. Spesifik. Jadi harus tepat dan jelas, dan apa keperluannya dapat dilaksanakan. Misalnya rajin membaca buku, terus mereview kembali materi-materi yang telah kita dapatkan di kelas, atau memperbanyak materi-materi tersebut dengan men-searchingnya ke internet agar mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak, yang lebih mendalam lagi tentang materi-materi itu. Dan kedua yaitu tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya itu harus berada di pertengahan, tidak juga sangat mudah, karena jika terlalu mudah tidak ada tantangan, dan juga ketika terlalu susah juga pasti kita akan menghadapi banyak kegagalan, terus bawaannya pasti akan malas. Itu akan harus mendapatkan motivasi kembali lagi untuk dapat semangat dalam mengejar cita-cita tersebut. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini adalah dekat. Jadi target yang kita tetapkan harus dekat dan dapat membantu kita meraih tujuan secara cepat. Itulah penjelasan dari saya mengenai topik mahasiswa menjadi religius, bertanggung jawab, jujur, dan disiplin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.